Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kembali lagi kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa tuntunan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarnya. Demi Kristus Yesus yang empunya firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Tema renungan singkat kita hari ini adalah cara pandang kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cara pandang kita akan berubah dan makin dewasa jika kita berjalan dalam salib Kristus. Saya ingin menguraikan kurang lebih ada 5 poin yang ingin saya sharingkan bagi kita di kesempatan hari ini. Yang pertama, bahwa cara pandang kita akan berubah dan dewasa jika tentunya kita berjalan dalam salib Kristus. Kristus yang menjadi tuntunan kita sehingga cara pandang kita, pola pikir kita tunduk kepada pikiran Kristus tentunya. Yang pertama adalah cara pandang terhadap pelayanan. Jika cara pandang terhadap pelayanan harus berubah dan perubahan itu tidak terjadi secara otomatis atau dalam waktu instan, melainkan butuh proses dan usaha kita. Pelayanan bukan sebagai sarana meraup keuntungan materi atau untuk mencari harga diri, tetapi tempat pengabdian diri karena mengasihi Tuhan atas korbannya di atas kayu salib. Pelayanan bukanlah ajang untuk kompetisi. Pelayanan juga bukanlah untuk memamerkan show off di sana. Tapi pelayanan adalah pengabdian diri karena kita berterima kasih atas pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan harus berubah, bahwa bukan itu tujuan utama kehidupan, tetapi kepastian keselamatan dan kekudusan hidup yang bernilai kekekalan. Kekayaan bukan ukuran beriman dan dikenan Tuhan, melainkan berkat tambahan dari Tuhan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Kekayaan adalah alat. Kekayaan sebagai alat, bukan harga diri kita. Yang ketiga, cara pandang terhadap jabatan. Cara pandang terhadap jabatan harus berubah. Sebab itu bukan sarana kekuasaan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap sesama. Jabatan adalah pengabdian dalam panggilan untuk sebuah penugasan mulia, sehingga integritas harus tetap dijaga dengan benar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang keempat, cara pandang terhadap kebahagiaan. Cara pandang terhadap kebahagiaan harus berubah, bukan lagi diukur dengan tersedianya semua kebutuhan jasmani dan materi. Kebahagiaan orang benar akan tercapai dan terpenuhi jika Kristus menjadi Tuhan yang bertahta, berkuasa dan berdaulat atas hidupnya, sehingga Tuhan yang mengisi kita dengan dirinya. Yang kelima, cara pandang terhadap pernikahan. Cara pandang terhadap pernikahan harus berubah, bukan sebagai tempat melampiaskan dan memuaskan nafsu daging. Pernikahan adalah miniatur hubungan Kristus dengan jemaat, sehingga istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan dan suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cara pandang kita akan terus berubah hingga dewasa jika hidup kita memandang salib Kristus, tekun belajar yang selalu diisi dengan firman Allah, dan membangun persekutuan pribadi dengan Roh Kudus setiap hari. Dan tentunya kita berproses
menuju kesempurnaan Kristus. Saya berdoa dan berharap bahwa kita semua terpelihara dan cara pandang kita diperbaharui di dalam salib Kristus. Kristuslah yang menjadi pusat hidup kita, sehingga cara pandang kita berubah sesuai dengan kehendak Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk uraian singkat yang kami renungkan bersama-sama. Kiranya kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh berubah atau cara pandang kami mengalami perubahan di dalam Kristus. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah uraian singkat kita hari ini. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.